Sekarang ini bagi-bagi jabatan telah berakhir. Oh, belum, masih tetap jalan. Nah, yang pertama yang dapat jabatan itu adalah Bagaskara Ikhlas Sulia. Itu anak dari Ibu Titik Relawati, itu adik kandung Pak Jokowi. Mas Ikhlas ini ditunjuk jadi manajer non-government relation di Pertamina sana. Masuk ke Pertamina tahun 2021 dari jalur profesional. Ya katanya sih sesuai kebutuhan dan memenuhi syarat. Nah, nama kedua yang masuk dan masih ada ikatan keluarga dengan istana, yakni menantunya Pak Anwar Usman. Kompor masih ingat kan Paman Usman? Ya toh, ayo. Lupa ini. Yang ngobrol MK. Adik iparnya Pak Jokowi yang pernah jadi ketua MK dan wis mantu. Nah, mantunya ini bernama Joko Priambodo yang sekarang menjabat Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik. PT Patra Logistik ini anak perusahaan dari Pertamina. Masyarakat jadi penonton aja ya. Dan yang sebelah jogetin aja sambil ngomong OGK itu ya. Nggak apa-apa. Nah, masuknya nama Mas Joko berdasarkan penunjukan. Ditunjuk, penak banget, ora apa-apa, nggak apa-apa keluarga istana, dan diklaim sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pembicaraan tentang nepotisme akhir-akhir ini makin kencang, tapi anehnya pihak-pihak yang berkuasa malah seperti menyengaja, sengaja jarak, makin ngelunjak itu loh. Entah kita sebagai rakyat dianggap apa? Apakah kita ini buta, bodoh, tuli, goblok, kita tidak bisa bicara? Kita sudah makin diremehkan. Kalau yang sebelah ya enggak apa-apa, yang sebelah itu biasa diremehkan. Kalau kita nggak bisa, kita harus melawan. Kita harus jadi masyarakat yang cerdas, yang rasional. Kekuasaan yang diamanatkan mestinya bertujuan mensejahterakan rakyat, bukan malah bagi-bagi jabatan bagi keluarga dan kelompoknya. Nah, BUMN mungkin sudah dianggap sebagai perusahaan keluarga. Iya, no? Yang kita menempatkan orang-orang semaunya sendiri, sak geleme apik tempatkan. Sementara rakyat hanya diposisikan sebagai penghasil pajak, dicekik, suruh bayar pajak naik terus, apa-apa dipajaki. Nah, kita tahu di Medan paman wali kota dilantik menempati jabatan yang strategis, ya ketularan. Bila nepotisme ini terus-menerus kita biarkan, bagaimana dengan karier orang-orang yang potensial di Indonesia? Rakyat kita yang pandai, cerdik cendekiawan, yang sekolah babak belur ngeragati supaya jadi orang, akhirnya tidak punya kesempatan karena ditempati oleh orang-orang terdekat para penguasa. Sudah lama Pak Jokowi tidak bicara tentang nepotisme. Bahkan majunya Gibran saat pilwali yang di Solo dulu tahun 2019-2020 disebutnya bukan nepotisme karena yang milih rakyat katanya. Nepotisme itu bukan di soal pilihan rakyat, melainkan menempati posisi strategis hanya karena keluarga istana. Dan di sisi lain Pak Jokowi memberi banyak kesempatan pada kepolisian, menempati jabatan-jabatan di pemerintahan. Nah, ini akhirnya kembali lagi ke Orde Baru tuh. Demi fungsi ABRI akhirnya. Ya kayaknya ada kecenderungan nih polisi makin mewarnai pemerintah. Ya kita ingatlah sebelum ada Pak Budi Waseso, Pak Budi Gunawan dengan jabatan mentereng. Dan gini Pak Kapolda Jateng, Pak Irjen Ahmad Lutfi digadang-gadang akan segera menempati posisi barunya sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, ya semacam pengawas internal kementerian. Lalu masih ada itu Komjen Setio Budianto yang sudah duluan dilantik jadi Irjen di Kementerian Pertanian. Itu. Masih ada juga Irjen Risyapudin Nursin yang kini menjabat Dirjen Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan. Seperti zaman baru lagi nih. Dulu orang yang berlatar belakang militer, baik polisi atau TNI, bila sudah bintang 2 akan menempati jabatan penting, entah gubernur, entah menteri. Dan di masa sekarang, nepotisme juga kembali jadi hal yang biasa, rusak demokrasi Indonesia.